Anda masih bersama kami. Komnas Perlindungan Anak akan ajukan pencabutan hak kuasa anak sementara atas kelima anak yang ditelantarkan orang tuanya di Cibubur, Jawa Barat. Ya, dan saat ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise mengunjungi Safe House di kawasan Cibubur untuk melihat bagaimana kondisi kelima anak tersebut. Dan saat ini juga reporter kami Melisa Lolindu sudah bersama di sana dan langsung saja kita dengarkan laporannya. Silakan Melisa. Tomo Purnomo dan Nurin Riasari sudah berada di Safe House atau rumah aman, tepatnya di SOS Children Village Cibubur. Dan menurut kabar yang kami terima, keadaan dari kelima anak tersebut walaupun masih trauma tapi berangsur-angsur membaik. Dan untuk lebih jelasnya telah bersama dengan kami Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Halo Bang, apa kabar? Selamat siang. Baik, selamat siang. Ya, Bang, keadaan terakhir dari kelima anak ini bagaimana, Bang? Ya, update-nya saya kira kita berbangga karena bersama dengan anak-anak yang lainnya berbaur sekitar 100-an orang di desa ini atau di tempat ini sudah berangsur-angsur baik, walaupun sejak 1 tahun yang lalu, persisnya pada 5 bulan yang lalu itu kelima anak itu stres berat, istilah kami sebut namanya gangguan psikologi akut gitu ya, dan ini membutuhkan pertolongan, tetapi sedikit demi sedikit sudah semakin baik. Nah, update yang lain tentunya anak ini belum mau ketemu dengan orang tuanya. Dan kita lihat tadi ya, tayangan-tayangan tadi ketika kita bersama Ibu Menteri, Ibu Yohana misalnya, bagaimana anak itu ngelendot ya di dampingan kita, di pangkuan kita. Nah, itu masih membutuhkan pendekatan kasih sayang dari di luar orang tuanya. Oleh karena itu, saya kira ini setelah kita amati dan seterusnya, maka perlu ada tim khusus psikolog yang akan membantu untuk memulihkan tingkat traumanya itu. Adakah perilaku-perilaku tertentu dari si anak ini, Bang, yang mungkin membutuhkan perhatian lebih? Iya, jadi alangkah tidak eloknya sebenarnya saya bercerita tentang perilaku yang tidak baik ya, dilakukan oleh kedua orang tuanya. Pertama tentu ini sudah sebuah persyaratan yang harus dicabut hak kuasa asuhnya untuk sementara. Karena apa? Pertama, menurut keterangan polisi bahwa kedua orang tua ini mengaku pecandu narkoba, lalu punya perilaku menyimpang yang tidak bisa saya ceritakan, yang ekstrim gitu di hadapan anak-anak dan seterusnya, dan mengakibatkan anak-anak trauma besar dan sebagainya. Lalu kemudian sejak 15 tahun sebenarnya keluarga ini tidak menyenangkan bagi anak-anak. Ketika misalnya anak yang pertama kembar itu lahir, itu tidak menyenangkan dan sebagainya. Jadi itu persyaratan yang sudah, artinya secara hukum dia dinyatakan tidak cakap, apalagi sudah terbukti melakukan penelantaran, kemudian ada petik penyekapan dan sebagainya. Maka tidak heran atau tidaklah berlebihan kalau Komnas Perlindungan Anak mengusulkan untuk mencabut hak kuasa asuhnya untuk sementara dari kedua orang tuanya untuk dialihkan kepada extended family, artinya keluarga alternatif, apakah eyangnya, apakah bibinya. Tetapi perlu ada assessment, klarifikasi apakah itu layak untuk dialihkan atau tidak. Itu rencana-rencana yang kita harus lakukan. Ya, menurut data nih, bagaimana Bang, data anak-anak yang rentan mungkin mengalami penelantaran di tahun 2014-2015 ini bagaimana, Bang? Ya, data menunjukkan di 2013, 2014 bahkan memasuki 2015 itu anak yang rentan terlantar itu ada 4,5 juta. Saya kira itu data yang ada di Kementerian Sosial juga, dan mungkin juga akan bertambah gitu. Nah, ini situasi di Indonesia, ada 4,5 juta anak yang hampir sama seperti apa yang dilakukan kedua pasang suami istri yang di Cibubur ini. Ada 4,5 juta. Tetapi ini harus betul-betul mendapat perhatian pemerintah, dalam hal ini yang mulia Presiden Republik Indonesia. Saya kira ini termasuk juga DPR kita yang jangan mengurangi anggaran untuk anak-anak yang rentan penelantaran seperti ini. Nah, ini harus menjadi pelajaran. Apa yang terjadi di Cibubur ini harus menjadi pelajaran keluarga besar Indonesia. Kalau melakukan tindakan penelantaran seperti ini, awas ya. Undang-undang Perlindungan Anak memberikan mandat untuk mencabut hak kuasa sementara waktu lewat penetapan pengadilan. Oleh karena itu saya menggunakan atau kesempatan ini harus dijadikan sebagai momentum keluarga Indonesia itu harus memberikan perlindungan pada anak. Kalau tidak, sanksinya adalah seperti ini. Lalu kemudian hentikanlah melakukan pelanggaran terhadap apapun perilaku kita, apakah narkoba, perilaku yang lain dan seterusnya. Saya kira ini peringatan untuk bangsa ini dan peringatan untuk Presiden Republik Indonesia.
Baik, terima kasih Bang Aris. Jadi saat ini Komisi Perlindungan Anak sedang mengusahakan untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak sementara. Dan siang tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Yohana Susana Yembise datang mengunjungi safe house ini dan langsung berbaur dengan anak-anak begitu karena sedang dilakukan kegiatan mendongeng. Dan pemerintah berharap agar masalah ini cepat terselesaikan dan tidak bertambah lagi kasus-kasus di mana anak-anak rentan ditelantarkan oleh orang tua. Ya, Aris dan Cita. Ya, Melisa Lolindo melaporkan dari Cibubur, Jakarta Timur.